Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Syah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Hariku selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Fisika, maka pengetahuan filsafat itu kemudian disebutnya, dan ini terkenal sebagai perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat, selamat menjalani kehidupan yang baru. Jangan pernah lupakan aku. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi. Pemikiran yang luas, pemikiran yang meliputi beberapa sudut mendasar, artinya memikir mendalam sampai kepada hasil yang fundamental, keluar dari gejala spekulatif, artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Dan hasil pemikiran selalu dimaksudnya pemikiran dan sebagai medan garapan objek dan yang baru pula. Karakteristik tersebut jadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan juga pemikiran tokoh Aristoteles telah melahirkan banyak teori selama 62 tahun hidupnya. Bahkan beberapa teori pemikiran masih diaplikasikan hingga saat ini. Yang pertama itu ilmu alam. Ilmu alam, Aristoteles memberikan sumbangan beberapa teori berikut berupa atribusi Aristoteles dalam ilmu alam. Ilmu alam, Aristoteles dikenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan dan mengelompokkan spesies-spesies dalam ilmu biologi secara sistematik. Aristoteles adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan kedua, filsafat sebagai filsafat sebagai bapak ilmu pengetahuan sekaligus filsuf yang ternama pada masa itu. Aristoteles banyak sekali mengumumkan teori mengenai filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Berikut adalah teori yang disampaikan Aristoteles mengenai filsafat.
Yang pertama, logika, yaitu tentang bentuk susunan pikiran. Yang kedua, filosofi teoretika. Yang ketiga, filosofi pratika tentang kehidupan sosial berbuat. Yang keempat, filosofi poetika atau aktiva pencipta. Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Yang ketiga, ilmu politik. Dalam ilmu politik, Aristoteles menyampaikan teori bahwa sistem pemerintahan yang ideal merupakan gabungan dari sistem pemerintahan demokrasi dan monarki. Yang keempat, bahasa. Dalam bidang bahasa, Aristoteles menemukan 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, sebagainya merupakan pembagian kata hasil pemikirannya. Selain itu, terdapat istilah-istilah pencipta Aristoteles yang masih digunakan hingga saat ini, di antaranya informasi, relasi, energi, kualitas, individu, substansi, materi, esensi, dan lainnya. Yang kelima, seni. Aristoteles menuangkan pemikirannya mengenai seni dengan menulis sebuah buku berjudul Poetika. Ia mengumumkan bahwa pengetahuan dibangun dari pengamatan, dari penglihatannya. Hasil pemikiran Aristoteles lainnya: 1. Holodomorfe. Pemikiran Aristoteles lainnya adalah holo, yang merupakan unsur yang menjadi dasar permacaman-macaman, dan morfe yang merupakan unsur kesatuan tiap-tiap benda yang konkret, terdiri dari holo dan morfe. Yang kedua, actus dan potensia. Potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan actus adalah besar kesungguhannya. Suatu hal terjadi karena potensinya, dan dalam hal tersebut sudah mengandung actusnya. Yang ketiga, abstraksi. Ide tidaklah merupakan realitas terdiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal yang konkret. Oleh karena itu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifatnya, maka hal tersebut hal yang umum. Jika beberapa hal yang diuruskan untuk memiliki sifat yang lain dari umum, maka ia akan tetap tak berubah. Kesimpulan Aristoteles: filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifat empirisnya. Pengertian naturalistis selanjut adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki masing-masing dengan sebuah kodrat dan hakikatnya. Pandangan naturalitasnya mengenai alam semesta tergantung pada kepercayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebuah dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam pemikiran setiap pelajaran tentang logika formal, meskipun demikian dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir deduktif. Dalam karya ilmiah itu induktif thinking. Ya, sekian penjelasan filsafat Aristoteles. Apabila ada kesalahan,
mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.